kita adakan secara langsung. Satu orang bertanya dan langsung akan dijawab oleh guru kita bersama ataupun kepada pemateri kita. Maka kami mohon untuk menyebutkan namanya, kemudian juga menyebutkan kepada siapa pertanyaan yang ditujukan. Kami berikan kesempatan kepada seluruh peserta kiranya berkenan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah bersama-sama dapat mendengarkan paparan tentang praktik judi khamar dalam Islam. Nama saya Murhadi, Gici, Gampung Ampih, Kecamatan Tanah Luas. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kasat, sebagaimana dalam paparan tadi kita telah sama-sama kita ketahui bahwa di dalam Islam praktek judi khamar itu haram hukumnya. Bahkan di dalam aturan hukum negara juga salah. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Kasat, ini kapan Pak Kasat lakukan operasi besar-besaran terhadap judi-judi online yang ada di warung-warung kopi ataupun di tempat-tempat keramaian yang lain? Mohon Pak Kasat jelaskan kepada kami masyarakat Tanah Luas, kapan dilakukan operasi besar-besaran untuk ditangkap baik pelakunya ataupun tukang-tukangnya. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Gesi Murhali, yaitu merupakan Gesi di Gampung Apih. Kita lihat yang begitu antusias dan juga begitu peduli terhadap kemaslahatan umat. Oleh karena demikian, kita persilakan kepada Bapak Reskrim untuk menjawabkan pertanyaan yang ditanyakan oleh Gesi Murhali. Kami silakan. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Nah, ini yang saya sangat senang sekali Pak, kami mendapatkan informasi-informasi ya terhadap praktek-praktek perjudian maupun khamar. Silakan Pak, kami akan tampung. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Geci Kampung Api, ini bukan jawaban ya, tapi lebih nanti kepada aksi, insya Allah Pak. Ya, kami akan datang ke kampung. Kami mohon dukungan Bapak sekalian, ya khususnya Pak Geci, untuk bisa kita sama-sama memberantas judi online ya Pak ya. Kita tangkap sampai ke cukong-cukongnya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, kita berikan apresiasi dan dukungan yang meriah kepada Bapak Kasat Reskrim yang begitu humanis dan juga meresponsif terhadap pengaduan ataupun yang disampaikan tadi oleh Bapak Gesi Murhali. Kita mau menangkap judi, ya sudah yang kami periksa adalah judi saja, bukan yang lain-lain. Ya kalaupun memang ada foto-foto pribadi Bapak, ya kami nggak akan kami campuri hal itu. Ya, tapi kalau seandainya yang kami tangkap masalah judi, ya kami judi saja. Mungkin itu untuk jawabannya. Mohon maaf apabila mungkin kurang untuk bisa dipahami, tapi yang artinya kami bisa melakukan memeriksa HP apabila memang itu diserukan atau mendapat informasi terkait adanya peredaran judi. Mungkin saja Pak, terima kasih. Kemudian kami persilakan kepada Abang untuk menjawab pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh Saudara Yudi Heriani. Kepada Abang kami silakan. Baik, terima kasih. Dalam hukum fikih ada sebuah ungkapan ulama yang dapat kita jadikan sebagai patokan atau kriteria untuk menjawab pertanyaan tadi. Ungkapan tersebut adalah apabila hasil usaha seseorang bersumber dari perbuatan haram, bolehkah kita bermuamalah dengan orang tersebut? Muamalah itu termasuk kita bertransaksi jual beli, kita menerima hadiah dari dia,
kita datang ke acara pesta kawin yang diadakan oleh dia. Kalau di kampung-kampung ini kita dengkuimung kampung, doa ya wate trun ya diundang rumah koknya untuk yang doa trun kan, di kenduri senuju dan sebagainya. Itu merupakan muamalah malia, termasuk dalam muamalah yang punya kaitan dengan harta. Apa boleh kita lakukan muamalah yang terkait dengan harta dengan orang yang hasil usahanya haram? Jawabannya ada rincian. Yang pertama, kalau kita yakini bahwa hasil usaha dia tidak ada sedikit pun yang halal, cuma haram semata-mata yang ada dari hasil usaha dia, ini tidak boleh kita bermuamalah dengan dia. Umpamanya ya, kita melihat dia setiap hari memang tidak punya kegiatan lain, cuma berjudi saja. Dia kegiatannya setiap hari hanya menyasar anak-anak untuk menjual narkoba saja. Tidak ada job lain ya, tidak ada pekerjaan lain. Ini kuat dugaan kita yakini bahwa hasil uang yang ia dapat hanya dari perbuatan haram. Berarti kalau dia undang kita untuk makan, undang kita untuk acara kenduri, kita ambil hadiah dari dia, kita menjual barang apa saja kepada dia, ini tidak boleh. Karena kita yakini uang yang ada di tangannya adalah semata-mata uang haram. Yang kedua, kalau dalam kekuasaannya harta yang dimiliki bercampur, ada yang haram, ada yang halal. Memang pekerjaannya sehari-hari berjudi atau menjual alkohol atau menjual narkotika, tetapi ada tanah sawah, ya, lahan di sawah yang merupakan harta warisan orang tuanya, dan dia seorang petani juga, ya, di samping agen narkotika umpamanya, dia juga seorang petani. Berarti uang nanti yang dia dapatkan itu sudah bercampur antara uang halal dan uang haram. Nah, itu bagaimana dalam bertransaksi dengan dia atau bermuamalah dengan dia? Itu agak ringan. Yang ia berikan kepada kita, selama kita tidak yakin itu pasti dari haram, maka boleh saja kita bermuamalah dengan dia. Tapi kalau kita yakin yang diberikan itu dari pihak yang haram, maka ini tidak boleh kita bermuamalah. Jadi kesimpulannya, tergantung. Kalau semata-mata hasil usaha dia haram, cuma yang haram saja, ini tidak boleh kita bertransaksi, bermuamalah. Tetapi kalau ada campuran, itu selama kita tidak meyakini yang diberikan kepada kita haram atau harta yang jenis haram, maka boleh-boleh saja. Demikian saya rasa jawaban saya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi nanti. Baik, terima kasih kepada saudara Hestrin dan Abang Helmi. Kira-kira bagaimana saudara Yudi Hayati? Kira-kira puas? Kita rasakan juga pemaparan yang telah dijelaskan oleh Abah dan Bapak Kasar Hestrin sangat jelas dan tuntas apa yang telah dipaparkan. Baiklah para hadirin, para seluruh peserta yang dimuliakan oleh Allah, kita berikan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab selanjutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat kepada pemateri guru kita bersama Abah, dan juga yang terhormat kepada seluruh tamu-tamu undangan yang berhadir. Tadi langsung mantap nama Ulu Tuan Izwani dari Duka Gajah. Jadi pertanyaan di Saboh mantap, yaitu dudukan kepada Abah. Yang mana yang bahwa ingin saya nyatakan Abah, jadi bagaimana praktek yang sebenarnya dilakukan di lapangan, bahkan sering terjadi yang benar tanpa ada perjudian di dalamnya, masalah pertandingan bola voli,
tanding bola, halinya dan lain-lain sebagainya. Yang bahkan sering terjadi ini. Jadi kalau tanya kiban cara di pelaku di panitia yang hana terjadi perjudian, kiban cara di pelaku, atau memang hana cara ada kri berangkapan pi tetap judi. Artinya hainan tata cara pelaksanaan lapangan apa? Kiban yang betul atau memang hana jalan lain, memang hana cara untuk boleh. Dan pakiban hana cara lain untuk boleh, kiban solusi ini kepada yaitu pemerintah kampung ataupun pemerintah tempat yang diadakan, yaitu pertandingan bola voli, pertandingan bola dan pertandingan-pertandingan yang lain. Artinya kesimpulan pertanyaan yaitu tata cara kepada boleh, atau memang hanya tata cara kepada boleh yang pakiban cara. Dan juga selanjutnya yang kedua, yang dilaksanakannya ada hanjir cara yang berlaku hijau ke judi nan, yang parkir iaitu lewat parkir nan pakai bangku apa. Dan juga yang kedua yaitu yang kemudian daripada Allah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara langsung kami persilakan kepada Abah untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tungku kita dari Bimba. Baik, terima kasih. Sebuah pertandingan ini harus kita kembalikan kepada konsep musabaqah yang ditetapkan dalam hukum fikih. Ya, musabaqah itu adalah perlombaan. Ya, musabaqah itu perlombaan. Jadi ada kriteria yang mengandung unsur judi dan ada kriteria yang tidak mengandung unsur judi. Saya menyampaikan dulu yang tidak mengandung unsur judi dan boleh dilakukan. Jika ada sebuah perlombaan di mana yang menyediakan hadiah itu adalah pihak ketiga, sedangkan pihak yang bertanding ini tidak mengeluarkan uang sedikit pun, dia hanya bertanding, siapa yang menang mendapatkan hadiah. Hadiah itu disediakan oleh pihak ketiga, umpamanya oleh panitia. Maka perlombaan seperti ini dibolehkan, tidak ada larangan. Ya, umpamanya, ya, misalnya siapa nanti di sini ada piala camat waktu 17 Agustus. Umpamanya. Jadi renlah dari Purkun Simpang Rangkaya, dari Sumbok segala macam, mula yang mereka bertanding tidak mengeluarkan biaya mereka. Jika pun ada biaya, ya biaya perjalanan, biaya minum ada anak saja pertandingan tadi ini anda mesti hina kan. Jadi yang intinya untuk mendapatkan hadiah dari pertandingan tidak dikeluarkan uang oleh pemain, hanya panitia yaitu pihak ketiga. Maka pertandingan seperti ini dibolehkan dalam agama. Setahu saya, yang diharamkan ini kriteria yang kedua, jika hadiah itu disediakan oleh salah satu pihak yang berlomba ataupun yang bertanding. Ini yang diharamkan. Mengapa? Karena ini termasuk dalam cara kerja untung-untungan. Artinya kalau saya kalah, semuanya saya harus menyerahkan hadiah yang merupakan harta saya kepada Bapak Kasat Reskrim. Begitu juga kalau beliau kalah berarti harus menyerahkan kepada saya. Ada pihak yang dirugikan. Tetapi kalau kedua pemain ini tidak mengeluarkan harta, meskipun kita kalah, kita kan tidak rugi. Kita tidak rugi, cuma belum beruntung. Begitu saja. Rugi tidak, beruntung belum. Jadi kita berada di tengah-tengah antara rugi dan beruntung. Begitu kira-kira. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika cara kerja pelaksanaan turnamen itu dengan cara yang haram, umpamanya bagaimana? Dengan uang parkir yang didapatkan, ini musangkotinya. Jadi cara kerjanya sudah haram. Apa saja yang punya kaitan dengan cara kerja tersebut, mereka
akan terseret juga dalam haram. Jadi di situ ada masing-masing mereka mendapatkan dosa. Meskipun secara sistematis dosa mendapat elah. Demikian. Kita tunggu puas ataupun ada yang bertanya lagi yang disampaikan silakan. Pen pendaftarannya apa? Pen pendaftaran tiap tim. Teta tambang jadi pertandingan bola voli. Yang dikeluarkan mungkin pen dari pemain, tapi yang dikeluarkan oleh yaitu panitia pemain. Jadi saya sebagai panitia pemain, jadi ulang muda. Jadi lu yang berdebat peng untuk pendaftaran dilakukan menjadi dalam pertandingan kita tengok sama-sama klub. Dan kemudian pengnya dijadikan oleh yaitu panitia pelaksana turnamen sebagai piala. Yang gimana Pak? Panitia ada main yang main urut lain, yang yupe urut lain tapi kan panitia. Saya rasa itu baru bermasalah. Untuk pemainnya tidak bermasalah. Berarti sama dengan di situ yang sedang ingin mempraktekkan perjudian, yaitu ofisial sama ofisial, bukan pemain. Jadi pemainnya tidak terkena masalah ini. Jadi yang melakukan perjudian itu panitia sama panitia. Kalau memang uang itu memang dijadikan sebagai piala ataupun hadiah. Jadi itu sumber hadiah sudah dari salah satu dari pihak yang bertanding, meskipun bukan pemain. Siapa tadi? Alhamdulillah, doa. Kemudian kepada hadirin kita lanjutkan dengan selanjutnya. Terlebih dahulu kita berikan kesempatan kepada Tunku Ansyari karena terlebih dahulu beliau. Kami persilakan. Tunku Ansyari juga merupakan mahasantri dari Mahat Ali Babu Salam Al-Hanafiyah Matagun. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Mohon izinnya Abah dan juga Bapak dan Ustaz sekalian. Baik, tentunya saya merupakan nama Anisaryadi HSD dan juga merupakan mahasantri dari Dayah Babu Salam Al-Hanafiyah Matangguli. Izin Abah sedikit ingin bertanya tentang apabila barang haram dikonsumsi dengan tanpa memabukkan. Contohnya misal awal anik ganja, buah ganjanya kena dibuang kuah untuk mangan kuah. Nah, jadi apabila barang haram dikonsumsi dengan tanpa memabukkan, apakah itu bisa ataupun tidak bisa? Lanjut, coba penjelasan dia Pak. Baik, dan juga pertanyaan kedua, seperti Abah, dan juga bagaimana hukum buat orang yang sudah biasa mengkonsumsi barang haram tapi tidak memabukkan. Jadi naurun berasa bertanya, urunnya biasa aja gutip ganja. Tapi karena sudah biasa dia konsumsi ganja, namun rasa mabuk lagi urun biasa hari. Benar. Baik, itu dua pertanyaan sama Abah. Dan ada satu lagi sama Pak Agus ya. Baik Pak Agus, bagaimanakah hukum bila seandainya ada satu permasalahan? Jadi hukum di antara hukum Islam dengan hukum negara berbeda. Itu bagaimanakah hukum negara mengambil tindakan apabila hukum negara dengan hukum agama beda? Contohnya misal pencuri. Jadi kalau pencuri, kalau menurut hukum agama dia potong tangan, tapi kalau hukum negara kita penjara, gitu Pak ya? Baik, itu bagaimana caranya mengambil tindakan buat si pencuri ataupun sebagainya, baik judi ataupun apa yang terjadi pada sekarang ini, contohnya tentang judi online dan juga menyebino Pak kan? Lagi kamu pemudanya pendukung Perancis, makanya malamnya pakai Perancis. Kamu hanya main judi sih Pak. Hanya main judi, tapi cuma pakai wajah Perancis. Dan juga ketua kita Raisam Pak, wajah Perancis, pendukung Perancis di AIL. Ya kalau nak dukung dia, saya menang. Baik Pak, sekian terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Bapak untuk menjawab secara langsung pertanyaan yang diberikan oleh
Baik, terima kasih. Inti dari pertanyaan tersebut adalah ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, tetapi ia tidak mabuk, ia dalam keadaan normal-normal saja, apakah masih diharamkan? Jawabannya tetap haram. Jadi karena yang dinilai pada benda memabukkan adalah bukan memabukkan secara nyata dan langsung, tetapi benda itu berpotensi memabukkan. Jadi yang dilihat di situ adalah potensi. Jadi meskipun yang diminum umpamanya setetes khamar, setetes saja, setetes bir umpamanya yang ada alkoholnya ya, yang ada alkohol, setetes kita taruh ke dalam kopi umpamanya, atau kita masukkan ke mulut setetes, ini kan tidak memabukkan, tetap haram juga. Nah, dikarenakan dia berpotensi memabukkan. Alasannya apa? Jumlah yang kecil dari sesuatu yang memabukkan itu dapat menggiring seseorang kepada jumlah yang besar. Maka oleh karenanya dipakailah metode satu zari'ah menutup peluang terjadinya maksiat. Hal itu tetap diharamkan. Nah, sama seperti ini ya. Mengapa pacaran itu diharamkan? Karena dia adalah jalan masuk kepada perzinahan. Saya umpamanya sudah bisa menjamin diri saya tidak akan berzina dengan pacar saya. Apakah masih haram? Tetap juga, karena untuk menutup bab. Nah, begitu jawaban saya. Saya kira dua pertanyaan itu terakomodir dalam satu jawaban tadi ya. Nah, selanjutnya ke Bapak Asarati mungkin akan dipersilakan oleh moderator. Tapi silakan secara langsung kepada Bapak Kasat Reskrim untuk menjawab pertanyaan dari Kuku Asari. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi kalau saya simpulkan bagaimana hukum pandangan ya, pandangan saya pribadi Pak ini Pak ya. Pandangan saya terhadap hukum Islam yang berseberangan mungkin nantinya dengan hukum negara. Seperti itu ya Pak ya. Kita ambil contoh kasus pencurian yang dimana kalau bagaimana seandainya bisa hukum Islam, pencuri itu harus dipotong tangannya. Kemudian kalau di hukum negara itu dipenjara. Nah, dalam artian di sini Pak yang bisa saya berikan pendapat, ya memang di sini memang perlu banyak pengkajian lagi Pak. Bagaimana masalah-masalah terhadap hukum ini, apakah hukum negara dengan hukum agama ini, Islam contohnya. Nah, ini perlu dikaji lagi. Nah, yang di sini saya juga akhirnya akan timbul suatu pertanyaan yang dimana saya akan juga bertanya kembali dengan Bapak. Di saat kita saat seperti ini di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, di mana seseorang itu akhirnya terpaksa melakukan pencurian, yang dimana pencuriannya itu ternyata digunakan untuk membeli susu anaknya atau untuk membiayai kehidupannya karena memang dia tidak punya kerja lagi. Apakah dia harus tetap dipotong tangannya? Nah, itu menjadi pertanyaan kita kalau seandainya kita mengaplikasikan hukum itu. Nah, di saat ini kami Pak dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia ya, kita diberikan petunjuk dan arahan oleh pimpinan untuk melakukan yang namanya restoratif justice. Restoratif justice ini dapat saya sampaikan ya dalam kesempatan kita bertemu hari ini. Ini bagaimana upaya kita mengembalikan antara pihak pelapor, korban dengan pihak terlapor, dalam artian tersangka. Nah, kita ambil lagi contoh kasusnya itu dalam masa pencurian. Di saat ternyata motif dari pencuri ini untuk menghidupi keluarganya, ya memang ini hanya tidak sebanyak atau hanya sedikit Pak yang rata-rata motif kejadiannya ini karena untuk biaya kehidupan.
terpaksa dia melakukan itu. Karena banyak mayoritas yang ternyata mencuri ya untuk tadi beli sabu, beli ganja dan lain-lain. Nah, cuman bagaimana kalau seandainya di posisi kasus yang ternyata pencurinya itu untuk menghidupi anak dan istrinya. Nah, dengan adanya RJ ini harapannya ya kita mendamaikan, Pak, ceritanya. Ya, kita mendamaikan antara pelapor dengan tersangka sehingga dia mau memaafkan yang perbuatan tersebut. Ditambah juga dengan negara kita ini, Pak, terlalu banyak menghidupi para napi, Pak. Di penjara itu, di lapas, LP itu membludak banyak, makanya untuk beban total anggaran negara untuk mengkasih makan para napi itu besar sekali. Itu salah satu mengapa kita sekarang menggalakkan yang namanya restoratif justice. Nah, perbuatan-perbuatan apa saja sih yang bisa dilakukan restoratif justice? Ya, contohnya tadi, Pak, masalah pencurian. Itu menyangkut harta benda, pencurian, penggelapan, yang dimana memang seandainya korban mau memaafkan pelaku, ya sudah, kita akan berusaha untuk mendamaikan. Terus perkara-perkara masalah pencemaran nama baik. Nah, itu. Jadi perkara-perkara yang memang seharusnya masih bisa diselesaikan di tingkat ya kekeluargaan lah. Nah, syukur alhamdulillahnya ternyata Kanun Aceh ini memfasilitasi masalah itu melalui 18 perkara kanun yang bisa diselesaikan di tingkat desa oleh para kecil. Ya, kecil ini adalah mitra-mitra kami ini, Pak. Ya, karena beliau bisa dan diberikan kewenangan secara Kanun Aceh untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara yang 18 perkara itu. Nah, jadi memang dalam artian ini sekali lagi kesimpulannya, Pak, perlu pengkajian. Apakah masyarakat kita, khususnya di Indonesia ini yang sukunya beragam, agamanya macam-macam, banyak, bisa kita terapkan hukum Islam di sini. Nah, itu kajiannya banyak. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini, Pak, kami pihak kepolisian hanya sebagai penjalan amanah undang-undang, bukan kami yang membuat undang-undangnya. Oh, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang KUHP. Ya, kami selaku polisi, kamilah yang menjalankannya, itu selaku penegak hukum. Jadi sekali lagi, bukan kami yang membuat, bukan kami yang ingin, bukan kami yang mau. Tapi memang dari perwakilan kita, baik itu di daerah maupun di pusat sana, ya tadi, kita hukumnya itu menggunakan hukum KUHP. Nah, ini kalaupun memang terkait dengan itu, sekali lagi perlu pengkajian, ya kami selaku yang hanya jabatannya hanya Kasat Reskrim Polres Aceh Utara ini, ya tidak bisa menjawab ini, mungkin belum puas nih Pak Tengku data jawaban-jawabannya saya, cuman yang jelas ya ini bisa menjadi kajian kita bersama ke depan. Kalaupun memang nanti dari pihak panitia mau membahas masalah ini, seru juga nih Pak. Ya, mungkin itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan selanjutnya. Tadi berselayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja ini mungkin dari anggota ISAT Aceh ingin menanyakan kepada ayahanda kami, Abah. Ini kita lihat bagaimana euforia tentang Piala Dunia kali ini sungguh luar biasa, Abah. Nah, jadi banyak pesan-pesan dakwah yang diajakkan oleh pelaksana yaitu di Qatar, sehingga membuat yaitu para penonton yang lainnya ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam, bahkan sudah ada yang masuk Islam kita dengar. Tapi namun juga ada mafasidnya tentang pelaksanaan tersebut. Mungkin yang pertama, ini bagaimana hukum melaksanakan perlombaan ataupun pertandingan seperti Piala Dunia tadi, yang meyakini bahwa akan adanya perjudian di situ. Yang ini terjadi di luar daripada pelaksana. Nah, jadi yang dari Qatarnya sendiri, panitianya sendiri meyakini adanya orang lain yang terlibat perjudian. Yang kedua,
Lalu bagaimana langkah ataupun persiapan bagi dai yang khususnya ada di Aceh yang ingin masuk ke dalam ranah-ranah tersebut? Karena kita lihat juga banyak ada pro kontranya, baik itu sindiran-sindiran bagi dai yang masuk ke dalam ranah tersebut seperti sepak bola tadi. Ini mohon pandangan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Abang untuk menjawab pertanyaan secara langsung dari Tunku Muhammad Yasir yang merupakan anggota ISAT Aceh. Kami persilakan Abang. Pertanyaan pertama, pihak pelaksana tidak memfasilitasi terjadinya perbuatan maksiat seperti judi dan sebagainya. Tetapi itu dilakukan oleh orang-orang yang akan menonton, kan, misalnya. Ya. Kalau seperti itu, yang saya pahami, selama panitia pelaksananya tidak memfasilitasi untuk terjadinya hal-hal yang dilarang agama, umpamanya tidak memfasilitasi perjudian, maka kesalahan di situ bukan pada pihak pelaksana, tetapi pada praktek yang dilakukan oleh penonton yang berpartisipasi. Nah, jadi apakah kalau kita prediksi umpamanya jika diadakan pertandingan ini pasti ada orang berdiri, apa otomatis langsung pertandingan itu tidak boleh diadakan karena nanti akan ada orang berdiri? Kalau seperti ini konsep pemikiran yang kita bangun, nanti apa saja tidak boleh kita lakukan lagi. Kita jangan kawin, takut nanti lahir anak perempuan dibawa lari oleh anak laki-laki orang lain. Nggak usah kawin. Ya kan? Mau makan, jangan makan. Nanti takut nanti setelah makan, ya kita keburu ke toiletnya nggak ada di dekat kita. Jadi kita mengakhiri. Jadi prinsipnya, selama yang dilakukan itu tidak ada unsur haram dari perbuatan yang dilakukan, masalah efek yang muncul yang dia tidak menyediakan fasilitas terjadinya efek tersebut itu tidak masalah. Itu yang saya pahami seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana bagi dai yang masuk ke ranah-ranah seperti itu, ya? Kalau menurut yang saya pahami, dai ini harus masuk ke dalam semua ranah, ke dalam semua komunitas dia harus masuk. Ya, cuma jangan lebay saja, jangan keterlaluan. Umpamanya contoh ini, saya bukan gimana ya, saya tidak etis menyebut nama-nama orang ya. Misalnya saya umpamakan kepada diri saya, umpamanya saya ingin memberi pengajian umpamanya di komunitas PSK, umpamanya kan, saya masuk ke sana kan, ini saya rasa tidak etis. Ini seperti ini sudah contohnya agak berlebihan sedikit, ya kan? Itu cara pandang saya. Tetapi semua itu harus disentuh, memang harus disentuh, karena masing-masing kelompok dan komunitas ini kadang-kadang mereka bersikap dengan sikap yang negatif karena tidak ada pihak yang mendekati mereka, tidak ada pihak yang menurut mereka sayang terhadap mereka. Jadi masalahnya, jika terjadi pro kontra sesama kita untuk masuk ke ranah tersebut, ya pada awalnya pasti akan ada pro kontra. Tetapi kita memberi jawaban terhadap kritik dan hujatan-hujatan umpamanya dengan hasil kerja. Jadi itu saya rasa kalau ada kritikan, hujatan umpamanya ya, misalnya saya misalnya masuk ke kelompok anak PAN, aliran Pungkiah itu. Jadi saya berteman dengan mereka, merangkul mereka, ya kan, merangkul mereka sehingga mereka nanti mau mandi umpamanya dulu. Pertama mau mandi. Kemudian sedikit demi sedikit saya ajak mereka untuk mau salat umpamanya. Ya kan? Ini pasti teman-teman saya akan mencibir ini. Apa-apaan ini? Ya kan? Jadi jawablah itu dengan hasil kerja nanti. Mereka dari awalnya tidak salat, sudah mau salat. Perbuatan mereka masih tetap dengan
motor yang seperti itu di jalan itu jangan diganggu dulu, biarkan sendiri. Nanti pada saatnya mereka akan berhenti dengan cara hidup seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya, ya kalau saudara Tengku Yasir umpamanya ya punya kenalan dari komunitas Mogi itu kan atau gede, silakan masuk saja. Ya pokoknya, atau ada akses untuk kelompok-kelompok komunitas tertentu, tidak masalah, masuk saja. Tetapi konsep yang ingin kita bawa adalah konsep dakwah. Jadi inilah ruang kosong namanya, ruang kosong yang bila kita tidak mengisinya akan diisi oleh kelompok yang berlawanan dengan kita. Jadi jangan nanti kan, ya kacau dia wajib kau kelompoknya. Kita ni orang cakap. Kita ni orang tenangan temang kenang. Ada berapa kau itu punya, tuan-tuan kubur-kubur. Kan? Orang tanya itu baru belah tu. Maka je tu Wahabi. Awaknya kan ni fikir sunnah apa yang. Nah, komunitas. Ya benar. Karena itu orang apa? Itu kita selalu mempersoalkan tentang proses, ya? Selalu mempersoalkan tentang proses, bukan tujuan yang ingin kita lihat. Nah, jadi mungkin bisa berbeda cara pandang. Kalau cara pandang saya seperti itu. Nah, jadi contoh yang sekarang, lihatlah Qatar kan. Jadi mereka ya siap menerima dengan pendatang-pendatang dari negara Eropa, dari negara Amerika dan sebagainya yang berbeda kultur dan budaya. Dengan mereka siap menerima, mereka welcome sekali, tetapi hanya mereka menyatakan hormati agama dan kultur kami, itu saja. Dan mereka yang tidak mau mempromosikan umpamanya LGBT di Qatar itu tidak merasa masalah apa-apa. Ya, dan sikap yang ditampilkan ini dapat mempengaruhi orang lain untuk mengenal Islam secara lebih jauh. Nah, jadi dulu bagaimana kita ungkit sejarah sedikit ya. Mengapa Pulau Jawa itu bisa menerima Islam? Padahal Pulau Jawa itu sangat sudah berakar dengan pemahaman-pemahaman yang Hindu. Ya. Apa pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo sehingga berhasil mengislamkan seluruh Jawa? Bukan pendekatan-pendekatan yang secara frontal, tetapi pendekatan kultur dan budaya. Nah, jadi Wali Songo ini ya tidak melarang masyarakat Jawa itu melakukan nyambung ayat, tidak, dibiarkan saja. Jadi mereka meminum minuman keras pada awalnya tidak. Ini ada satu cerita lagi ini. Betul ya? Ada seorang dai yang kita kenal sekarang ini merupakan salah seorang dai yang cukup sukses di dunia sekarang, yaitu Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau mengajar itu lintas negara. Beliau tinggal di Yaman. Ya, biasanya bulan-bulan Oktober ke Indonesia, ke Malaysia, tapi tahun ini saya lihat tidak ada. Jadi pernah beliau dakwah di Perancis. Ini cerita dari mulut ke mulut, saya tidak melihat. Yang saya dengar dari orang yang dekat sama beliau. Ada seorang warga Perancis asli, kulit putih. Dia bertanya kepada beliau, saya ingin memeluk Islam dengan melihat wajah Islam yang Habib tampilkan. Ya, tetapi kalau saya masuk Islam, saya tidak sanggup untuk salat. Karena serta-serta salat. Bagaimana? Boleh saya masuk Islam kalau saya tidak akan melaksanakan salat nantinya? Dijawab oleh beliau, boleh, masuk saja. Kalau memang keinginan sudah sukarela, jangan ada paksaan. Masuk saja. Sudah sampai situ, nanti selesai pengajian ditanya oleh murid beliau, mengapa Al-Habib menjawab boleh masuk Islam dengan tanpa salat, tanpa melaksanakan salat? Berarti kan sudah memberi peluang untuk meninggalkan salat bagi dia. Beliau menjawab apa? Dia mengatakan sekarang tidak mau salat karena belum ada nur iman dalam dadanya.
Nanti kalau dia sudah mengucapkan syahadat, rajin dia salat dengan orang lain. Terbukti karena pendekatan yang diajarkan tadi, pendekatan yang merangkul, dia mengucapkan syahadat. Datang Al-Habib tahun depan, ternyata warga Perancis ini salat berjamaahnya 5 waktu tidak pernah tinggal. Begitu rajinnya dia melaksanakan salat ini terbukti. Tapi coba kalau dijawab, oh tidak boleh kalau tidak salat masuk Islam. Salat itu rukun Islam setelah syahadat. Kalau tidak mau melaksanakan salat, yang mending nggak usah masuk Islam saja. Ya, berarti dia makin jauh dari Islam. Nah, jadi ini contohnya kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu dalam menghadapi komunitas tertentu, dan itu adalah ruang kosong yang perlu kita isi dengan cara pemahaman agama yang moderat, seperti kita ini moderat, atau bahasa Arabnya yang wasatiyah. Nah, demikian saya rasa. Baik, saya rasa cukup jelas. Kemudian kita berikan kesempatan untuk penanya selanjutnya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kesempatan malamnya, kebetulan kamu pina di sini, kamu ingin tanya pada guru-guru kamu dan Bapak Kasat dengan 3 pertanyaan. Yang pertama kepada Pak Kasat tentang masalah 18 pasal tadi, Bapak. Itu tidak dilanjutkan apabila tidak dilapor ke Bapak, itu biasanya. Tapi kalau ada pelapor, walaupun kasusnya kecil, tetap diproses, Pak. Betul kan? Kenapa? Karena kami pernah mengalami waktu di Kota Langkap. Katanya kami memeriksa kalian karena telah dilapor. Seandainya tidak dilapor, kami tidak periksa. Kami tanya pada mereka ini, Pak Aceh, tiap-tiap desa ditulis